Hari itu terasa biasa bagi A, seperti hari-hari lainnya. Pagi yang cerah dengan sinar matahari yang menembus jendela kamar mandi, menyinari dinding putih yang terasa bersih dan rapi. Suara tetesan air dari shower mengalir lancar, menenangkan pikiran A yang sedang dalam rutinitas pagi. A baru saja menyelesaikan pekerjaan rumah dan memutuskan untuk mandi dengan tenang, menikmati ketenangan setelah pagi yang sibuk. Rumah itu, meskipun tidak besar, terasa nyaman, meskipun kini dihuni oleh lebih banyak orang sejak A dan suaminya tinggal bersama orang tuanya. Sebelum A melangkah ke kamar mandi, dia sempat melirik jam di dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Suaminya sudah pergi bekerja dan A merasa ini adalah saat yang tepat untuk sedikit relaksasi. Kamar mandi yang ada di belakang rumah itu memiliki desain sederhana, tetapi cukup memberikan privasi. Tirai kaca dengan pola bergaris vertikal, meskipun tidak sepenuhnya menutup pandangan, memberikan sedikit rasa aman dari luar. A yakin, tidak ada yang akan mengganggunya selama dia mandi. Namun, takdir punya cara sendiri dalam mengatur kejadian-kejadian tak terduga. Sementara A menikmati mandi, kakak iparnya, B, sedang sibuk mencari beberapa barang di ruang penyimpanan dekat kamar mandi. B, yang baru saja bangun tidur, merasa sedikit malas untuk beraktivitas pagi itu. Namun, ada beberapa hal yang perlu diambil dari ruang penyimpanan tersebut, dan kebetulan ruang itu berada cukup dekat dengan kamar mandi. B tidak berniat untuk mengganggu A, apalagi mengganggu kenyamanannya. Dia hanya ingin cepat-cepat mengambil barang dan kembali ke kamar untuk melanjutkan tiduran. Dengan langkah cepat dan tenang, B melangkah mendekati ruang penyimpanan, yang memang hanya bersebelahan dengan kamar mandi. Sambil membuka pintu lemari penyimpanan, matanya melirik sedikit ke arah kamar mandi, yang sudah cukup dekat jaraknya. Pintu lemari yang terbuka menghalangi pandangan langsung ke dalam kamar mandi. Namun sedikit celah antara tirai kaca dan dinding memperlihatkan bayangan A di dalamnya. Tentu saja, B tidak berniat untuk melihat lebih jauh. B hanya sekilas melirik karena refleks, dan begitu sadar akan apa yang dilihatnya, B langsung mengalihkan pandangannya. Reaksi itu instan. B merasa panas di wajah, jantung berdegup lebih kencang, dan perasaan canggung datang begitu mendalam. Dalam keadaan bingung dan cemas, B langsung menutup pintu lemari dan berbalik untuk pergi. B merasa seperti telah melakukan sesuatu yang sangat salah. Padahal sebenarnya dia hanya terjebak dalam sebuah kebetulan. Sementara itu, A yang sedang asyik mandi, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. A merasakan kesejukan air yang mengalir di tubuhnya, dan mulai memejamkan mata sejenak. Dia merasa nyaman, tetapi tiba-tiba sebuah perasaan aneh muncul. Sebuah sensasi yang sulit dijelaskan. Entah mengapa, A merasa seperti ada seseorang yang mengawasi, meskipun dia tahu tidak ada orang lain di ruangan itu. A memutuskan untuk mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan mandi. Setelah beberapa menit, A selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, membungkus tubuhnya dengan handuk besar yang lembut. Begitu keluar, dia mendengar langkah kaki B yang sedang terburu-buru di luar kamar mandi, mencoba untuk kembali ke kamar. A sempat bertemu pandang dengan B, namun B mengalihkan pandangan secepatnya, terlihat sedikit terkejut. A merasakan ketegangan dalam sikap B, tetapi tidak tahu pasti apa yang terjadi. "Hai," sapa A, mencoba membuka percakapan seperti biasa. "Hai," jawab B dengan suara sedikit terburu-buru. B berjalan cepat melewati A dan masuk ke ruang tamu tanpa banyak bicara. Reaksi B yang agak canggung ini membuat A sedikit heran. Biasanya, B adalah orang yang cukup santai dan terbuka. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. A mengerutkan dahi, mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman yang mulai muncul. Tetapi semakin lama, semakin terasa ada ketegangan di antara mereka. Setelah beberapa saat, A memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan rutinitasnya. Namun, perasaan canggung itu tetap ada, seperti bayangan yang mengikutinya sepanjang hari. Pada siang hari, mereka berkumpul di ruang makan untuk makan siang. A, yang lebih sering berbicara dan bercanda dengan B, merasakan suasana yang lebih hening daripada biasanya. B tampak lebih diam dan menghindari kontak mata. A mulai merasa ada sesuatu yang tak beres, tetapi tidak ingin langsung menebak-nebak. Mungkin hanya perasaan aneh yang datang karena kelelahan. Namun, saat makan siang selesai dan A hendak kembali ke kamar, dia melihat B keluar dengan cepat, menghindari percakapan lebih lanjut. Pikiran A mulai bekerja lebih keras. Apa yang terjadi dengan B? Pikir A. Tetapi dia memilih untuk menahan diri dan tidak bertanya langsung.
Mungkin ini hanya salah paham atau suasana hati yang buruk. Namun, di dalam diri B, situasinya sangat berbeda. B merasa sangat gelisah. Setiap kali melihat A, perasaan tidak nyaman itu muncul kembali. B merasa seperti telah melanggar sesuatu yang sangat pribadi. Bahkan meskipun sebenarnya itu bukan niatnya sama sekali. Bayangan itu terus menghantui B. Betapa seharusnya dia tidak melihat apa yang tidak seharusnya dia lihat. Itu adalah kecelakaan yang benar-benar membuat B merasa sangat bersalah. Meskipun A tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Hari berlalu, tetapi ketegangan di antara mereka tidak hilang. Kedua belah pihak merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Satu kejadian yang mengubah suasana rumah yang biasanya penuh dengan tawa menjadi sebuah tempat yang dipenuhi dengan kecanggungan dan ketidakpastian. Hari-hari berlalu setelah kejadian yang tak terduga itu. Namun, ketegangan yang muncul di antara A dan B semakin terasa. Di luar, semuanya tampak seperti biasa. Suasana rumah masih hangat, dan rutinitas harian berjalan seperti biasa. A dan suaminya menjalani kehidupan mereka dengan tenang, meskipun tinggal bersama orang tua mereka, sementara B tetap tinggal di kamar yang terpisah, terkadang berinteraksi dengan A dan anggota keluarga lainnya. Namun, A mulai merasakan ada yang berbeda dengan B. Setiap kali mereka bertemu, B terlihat canggung dan menghindari kontak mata. Bahkan percakapan kecil yang biasanya mengalir dengan mudah, sekarang terasa terbebani oleh rasa canggung yang tidak terucapkan. A, yang awalnya berusaha untuk melupakan kejadian tersebut, mulai merasa ada sesuatu yang mengganggu dalam hubungan mereka. Pada suatu sore, ketika A sedang duduk di ruang tamu, membaca buku favoritnya, B datang menghampirinya. Suara langkah kaki B yang cepat dan tegas menyusuri lantai rumah memecah kesunyian ruang tamu. Namun, begitu B melihat A, tiba-tiba langkahnya terhenti. Ada sesuatu dalam cara B menatap A, sesuatu yang A tidak bisa mengabaikan. Ada kegelisahan yang jelas terlihat di wajah B, seolah-olah ada sebuah rahasia yang sedang dipendam. "Hei, B," sapa A dengan nada ringan, berusaha untuk mencairkan suasana yang semakin tegang di antara mereka. "Hai," jawab B, namun suaranya terdengar lebih pelan dan terputus-putus. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya, yang tidak bisa diungkapkan begitu saja. A mencoba berbicara lebih banyak. "Ada yang bisa aku bantu?" B terdiam sejenak, menghela napas berat. "Enggak, tidak ada kok," jawab B sambil mengalihkan pandangannya, seolah mencoba mencari alasan untuk pergi. Namun A tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. "B, ada yang aneh dengan sikapmu belakangan ini. Apa kamu sedang gak nyaman?" B menatap A, wajahnya terlihat bingung, seperti berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. A bisa merasakan ketegangan itu, dan semakin lama, perasaan canggung itu semakin menebal. "Iya, aku merasa agak aneh akhir-akhir ini." Akhirnya B mengaku. Suara B terasa lebih berat dari biasanya. A terkejut mendengar pengakuan itu, tetapi tidak ingin membuat B merasa lebih tertekan. "Kenapa? Ada yang salah?" tanya A, mencoba berbicara dengan penuh perhatian. B menggaruk tengkuknya dengan gelisah. Matanya tak bisa diam, seolah mencari-cari sesuatu yang bisa dia katakan tanpa harus menyakiti A. "Sebenarnya, aku merasa canggung setiap kali bertemu kamu," jawab B, akhirnya mengungkapkan perasaannya. "Ada hal yang aku lihat, yang seharusnya nggak aku lihat." A mengerutkan dahi, merasa bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya. Suaranya pelan dan hati-hati. B menarik napas panjang. Aku nggak sengaja melihatmu di kamar mandi beberapa hari yang lalu." Akhirnya B mengungkapkan dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku tahu itu salah, dan aku merasa sangat buruk setelahnya. Aku nggak tahu harus bagaimana. Sejak saat itu, aku merasa sangat canggung setiap kali ada di dekatmu." A terdiam, perasaan campur aduk melanda dirinya. Untuk sesaat, A tidak bisa berkata apa-apa. Reaksi pertama yang muncul adalah rasa terkejut, tetapi lebih daripada itu, ada perasaan lega karena akhirnya B mengatakan apa yang mengganggunya. A bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata B, meskipun situasinya canggung dan tidak ideal. A kemudian menghela napas dan meletakkan bukunya. "B, aku mengerti kenapa kamu merasa seperti itu. Tapi aku juga ingin kamu tahu, itu bukan kesalahanmu. Tidak ada yang harus kamu rasa canggungkan," jawab A dengan suara lembut. "Aku tidak marah, dan aku nggak merasa terganggu sama sekali. Itu hanya kecelakaan kecil, dan kita harus melupakan itu." B terdiam,
Tampaknya masih berusaha menerima kata-kata A. Namun, raut wajahnya menunjukkan bahwa meskipun kata-kata A menenangkan, perasaan canggung itu tidak bisa begitu saja hilang. Aku nggak bisa begitu saja melupakan itu. Ah, aku merasa aku melanggar sesuatu, dan itu sangat mengganggu pikiranku. Kata B, suaranya hampir seperti bisikan. A merasakan bahwa ini adalah percakapan yang harus dibicarakan dengan jujur dan terbuka, jika mereka ingin melanjutkan hubungan keluarga mereka dengan baik. Aku tahu, B, jawab A, tapi kita berdua tahu bahwa ini adalah sebuah kecelakaan. Tidak ada yang perlu merasa bersalah. Aku yakin kamu tidak berniat seperti itu. B menatap A untuk beberapa saat, matanya penuh dengan kebingungannya. Aku cuma nggak ingin membuatmu merasa nggak nyaman. Aku nggak tahu harus bersikap bagaimana setelah kejadian itu. A mengangguk pelan. B, kita sudah cukup dekat. Aku tahu kamu nggak berniat buruk, dan aku juga tidak merasa terganggu. Kita berdua manusia, dan kadang-kadang hal-hal tidak terduga terjadi. Namun meskipun A mencoba menenangkan B, dia juga merasakan adanya perasaan yang aneh. Ada sesuatu yang mengendap di antara mereka. Sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suasana menjadi semakin canggung setelah percakapan itu. Tidak ada yang bisa sepenuhnya menghilangkan perasaan aneh itu, meskipun A berusaha untuk tetap santai dan mengalihkan pikiran ke hal lain. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, B akhirnya mengangguk pelan. Aku akan mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya lagi, jawab B, meskipun nada suaranya terdengar kurang yakin. A mengerti. Kita semua butuh waktu, B dan kita akan baik-baik saja. Namun, meskipun keduanya berusaha untuk melupakan kejadian itu, ketegangan yang terbangun di antara mereka tidak bisa langsung hilang begitu saja. Setiap kali mereka bertemu, baik itu di meja makan atau di ruang keluarga, A dan B merasa seolah ada sebuah jarak yang tak terlihat di antara mereka. Sebuah jarak yang, meskipun tidak terucapkan, semakin mempertegas ketegangan yang tumbuh dalam hubungan mereka. Sudah seminggu sejak percakapan yang canggung itu. Meskipun keduanya berusaha untuk berperilaku seolah-olah semuanya baik-baik saja, kenyataannya ketegangan itu masih ada. Setiap kali A dan B berpapasan di rumah, ada keheningan yang mengalir di antara mereka. A merasa tidak nyaman, begitu pula B. Namun, tak satu pun dari mereka yang benar-benar membicarakan perasaan mereka dengan lebih dalam. Hingga suatu malam, saat mereka bertemu secara tidak sengaja di ruang tamu setelah makan malam. A baru saja selesai mencuci piring, dan B yang baru saja pulang dari luar rumah memasuki ruang tamu dengan wajah yang tampak lebih lelah dari biasanya. Keduanya saling melirik, dan sejenak suasana menjadi sangat canggung. A bisa merasakan bahwa B tampaknya ingin berbicara, tetapi seolah ragu untuk memulai percakapan. Hei, B. A akhirnya memecah keheningan. Ada yang ingin kamu bicarakan? B terdiam, tampaknya berpikir keras. Kemudian, dengan perlahan, B berkata, aku nggak bisa terus seperti ini, A. Aku nggak bisa terus menghindar darimu dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku merasa sangat buruk tentang apa yang terjadi. Aku merasa ada sesuatu yang perlu aku jelaskan, sesuatu yang aku rasa harusnya aku katakan lebih awal. A menatap B dengan penuh perhatian, merasakan kedalaman dalam kata-kata B. Apapun itu, B, kita bisa bicara. Aku tidak akan marah, aku janji. B duduk di kursi dekat meja makan dan menunduk sejenak, menatap tangannya yang saling bertautan. Aku merasa sangat canggung. A. Setelah kejadian itu, aku tidak tahu bagaimana bersikap. Aku merasa telah melanggar batas, meskipun itu bukan niatku sama sekali. Setiap kali aku bertemu denganmu, aku merasa seperti ada dinding yang tak terlihat antara kita. Aku ingin memperbaikinya, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. A duduk di sebelah B dan meletakkan tangan di bahu B dengan lembut. B, kamu nggak perlu merasa seperti itu. Aku tahu kejadian itu bukan kesalahanmu. Kita semua pernah mengalami hal yang tak terduga, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya setelahnya. B mengangkat wajahnya dan menatap A. Tapi aku tidak bisa begitu saja melupakan perasaan itu. A. Aku merasa aku telah melihat sesuatu yang sangat pribadi, dan aku merasa tidak seharusnya aku ada di posisi itu. Aku merasa seperti aku membuatmu tidak nyaman, dan itu menggangguku. A menarik napas panjang. Aku mengerti perasaanmu, B. Aku tahu kamu tidak sengaja,
Dan aku juga tahu bahwa kita berdua berusaha mengatasi hal ini dengan cara yang berbeda. Aku rasa kita terlalu lama diam dan menahan perasaan ini. Aku ingin kita bisa kembali seperti dulu, seperti sebelum kejadian itu. B terdiam, wajahnya masih penuh keraguan. Tapi bagaimana kita bisa kembali seperti dulu? Aku merasa ada sesuatu yang sudah berubah. Meskipun aku tidak tahu pasti apa itu. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan karena aku. A tersenyum lembut. B, mungkin memang ada yang berubah. Tapi itu bukan berarti semuanya hilang. Kadang-kadang, kita perlu melewati ketegangan itu untuk bisa lebih kuat dan lebih mengerti satu sama lain. Aku tahu bahwa kita masih bisa saling menghargai, dan kita bisa melewati ini bersama. B memejamkan mata sejenak, berusaha menyerap kata-kata A. Aku hanya takut. A takut kalau aku tidak bisa kembali bersikap normal. Takut kalau aku masih akan membawa perasaan ini. Aku tidak ingin hubungan kita menjadi canggung selamanya. A menatap B dengan penuh pengertian. Aku tidak ingin itu juga. B dan aku janji, kita akan saling membantu untuk mengatasi ini. Aku tahu kita bisa melaluinya. Karena kita adalah keluarga. Tidak ada yang lebih penting daripada menjaga hubungan ini. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, B akhirnya mengangguk. Kamu benar. Aku harus belajar untuk melepaskan perasaan itu dan tidak membawa-bawa rasa canggung ini. Aku minta maaf kalau aku membuatmu merasa tidak nyaman. A menepuk punggung B dengan lembut. Tidak apa-apa. B. Aku juga minta maaf kalau aku membuatmu merasa kesulitan untuk berbicara tentang ini. Kita semua butuh waktu untuk menyelesaikan perasaan kita. B terlihat lebih tenang setelah percakapan itu. Meskipun ada rasa tidak nyaman yang masih tersisa, keduanya mulai merasa lega karena telah membuka perasaan mereka secara jujur. Ketegangan yang semula menggantung di udara kini mulai mereda. Meskipun masih ada perasaan canggung di antara mereka, keduanya tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk kembali mengembalikan kedekatan yang pernah ada. Setelah beberapa waktu, A dan B mulai berinteraksi seperti biasa lagi. Meskipun ketegangan masih terasa di beberapa kesempatan, mereka berusaha untuk saling memahami dan menjaga hubungan mereka. Mereka belajar bahwa terkadang, komunikasi yang jujur dan terbuka adalah kunci untuk menyelesaikan perasaan yang terpendam, dan bahwa sebuah insiden yang tidak diinginkan bisa menjadi pelajaran berharga bagi keduanya. Pada malam hari, setelah makan malam bersama keluarga, A dan B duduk di ruang tamu, menikmati kebersamaan yang kembali terasa lebih hangat. Meskipun tidak ada yang pernah benar-benar melupakan kejadian itu, mereka mulai mengerti bahwa tidak ada yang lebih penting daripada saling menghargai dan memahami. Dengan senyum yang tulus, A berkata, aku senang kita bisa berbicara seperti ini. B. Aku tahu kita akan baik-baik saja. B mengangguk dengan senyum yang lebih ringan. Aku juga. A. Terima kasih sudah sabar denganku. Malam itu berakhir dengan kedamaian yang lebih dalam, dan meskipun perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai, A dan B tahu bahwa mereka telah mengambil langkah yang benar menuju penyembuhan hubungan mereka.